Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syabina Ramadhani Putri dari kelas 2 TRKB. Di sini saya akan melakukan laporan workshop pemrograman mobile pertemuan 12. Nah, pada pertemuan 12 kemarin itu kita telah belajar tentang database. Nah, pertama-tama kita harus membuat package data yang berisi DAO dan entity. Jadi saya sudah membuat sini package data, lalu di dalamnya ada DAO dan entity. Dalam entity itu saya memiliki kelas data class user workrole, di mana user workrole ini berisi struktur tabel dan nama tabelnya. Di sini saya membuat nama tabelnya itu user wr dan memiliki struktur tabel itu ada primary key-nya ID yang itu auto generate, lalu ada name, ada username, email, dan password. Lalu di package DAO itu ada interface user DAO, di mana dalam DAO ini berisi akses untuk nantinya untuk mengakses database-nya, dan di sini memiliki query-query, yaitu ada untuk insert, untuk update, untuk delete, lalu ada query untuk select from user WR, select from user WR limit 1. Nah, ini itu disesuaikan dengan ini untuk login, ini untuk memasukkan username-nya juga ke dalam program manajemen. Nah, di sini saya menyimpan database ini nanti akan ditampilkan di profile fragment kita. Lalu di dalam data, di bagian data yang setara dengan package DAO dan entity itu ada app database, di mana ini untuk menginisialisasikan dan juga mengakses database-nya, mengakses room database-nya. Di sini saya juga menggunakan abstract user DAO untuk mengakses user DAO-nya. Di sini kita kan tersinkronisasi dan akan terhubung dengan app database. Jadi kalau misalnya nanti dia error dan nggak tersambung, dia nggak akan bisa menjalankan fragmentnya, menjalankan activity yang telah kita gunakan untuk menggunakan database ini. Jadi di sini, jadi sebelum itu saya sempat error dan kehilangan ini package-nya, dan waktu saya run itu pas ditekan button sign up-nya itu dia langsung keluar karena dia nggak terhubung ke database-nya. Jadi kalau memang dia menggunakan database tapi dia nggak terhubung sama app database, dia nggak akan bisa jalan, dia nggak akan bisa tersynchronize. Terus saya di sini menggunakan juga fallback to destructive migration karena saya sempat mengubah struktur database yang awalnya cuma pakai name, email, sama password. Saya tambahkan username juga di sana. Jadi kalau di sini biar dia bisa terbaca lagi struktur database yang baru, kita ubah versionnya ke 2. Jadi awalnya saya menggunakan version 1, itu menggunakan struktur database yang awal, struktur tabel yang awal. Lalu karena saya menambahkan struktur tabel yang baru, saya langsung naikkan dia ke version 2. Dan saya juga menggunakan fallback to destructive migration untuk mereset ulang struktur database-nya. Nah, kalau misalnya nanti kita sering untuk mengganti struktur tabelnya, itu kita gunakan migration saja. Jadi biar nggak perlu reset, dia langsung termigration aja. Lalu ini untuk package yang database-nya. Ada user DAO, user workflow, dan app database. Lalu di sini saya menambahkan sign up activity, di mana nanti sign up ini ada di tombol activity, di tombol main activity. Jadi di main activity itu saya tambahkan binding button to sign. Jadi yang awalnya di main saya tuh cuman login aja, tombol untuk login, saya tambahkan juga tombol untuk sign up. Ini udah saya arahkan untuk ke sign up activity, button to sign, binding. Lalu ini layoutnya udah saya tambahkan ya, button to sign up. Jadi nanti tinggal ditekan aja kalau kita mau sign up. Ini masih sama, saya cuma copy paste buttonnya aja, cuma mengubah nama karena posisinya sama dan bentuknya yang sama. Lalu saya membuat yang sign up activity-nya. Nah, di sign up activity ini saya membuat layout seperti ini. Ini hampir sama dengan login,
tapi saya di sini akan meminta untuk menginputkan name, email, username, dan password. Itu sesuai struktur data tabel yang saya buat di entity tadi, user work role. Untuk layoutnya, jadi saat nanti button sign up-nya tertekan, dia akan kembali ke main lagi. Ini untuk sign up activity-nya saya menggunakan binding, dan ini dia harus terinisialisasikan dengan app database dan user DAO. Nah, awalnya saya lupa memasukkan app database dan ini nggak terimport dan terhubung dengan app database. Jadi saat saya tekan dari main activity, dia langsung keluar dan nggak bisa dijalankan lagi. Jadi app database ini dan user DAO ini harus dimasukkan untuk diinisialisasikan, dia terakses databasenya dan bisa masuk ke database data-data yang udah diinputkan sama user nantinya. Nah, ini binding button to sign up. Di sini kita inisialisasikan juga binding untuk name, username, email, dan passwordnya, di mana ini kita sesuaikan dengan tabel yang user WR tadi. Nah, ini kalau dia udah menginsertkan datanya, kita akan membuat tulisan sign up sukses, dan kalau misalnya dia enggak, dia akan mengatakan insert user fail, dia akan menggunakan error message. Nah, ini saya menggunakan life cycle scope itu agar life cycle scope ini agar berulang siklusnya. Untuk menjalankan database-nya, dia lebih bagus digunakan lifecycle scope ini dibanding yang tadi saya ada baca. Lalu data-data di sini saya akan tampilkan di profile fragment, di mana saya ada tambahkan di profile fragment itu name, username, email, yang itu saya kosongkan. Jadi nanti di saat ada user login, dia akan menampilkan itu di profilnya. Saya sudah sesuaikan dengan ID-nya juga dengan nama teksnya. Nah, pada yang activity-nya profile fragment yang Kotlin-nya itu kita menggunakan ini. Jadi get reference ini untuk agar dia user itu menggunakan referensi yang dari si user awalnya login tadi. Nah, kita menggunakan lifecycle scope. Jika username-nya 0, itu dia akan melakukan lifecycle scope yang tadi, lifecycle scope launch, lalu dia akan mengakses get database, app database, dan juga user DAO. Nah, get user by username, dan mana yang udah tadi diinputkan itu akan ditampilkan di sini. Jika user tidak 0, maka dia akan mengecek ke database, lalu dia akan menampilkan yang sesuai saya isikan tadi, itu name, username, dan email. Nah, ini kita sesuaikan dengan nama di tabel. Oke. Baik, kita coba. Jadi sebelum kita coba run sambil nunggu run. Jadi sebelum kalian menggunakan database, kalian harus menginputkan, kalian harus menambah plugins KSP version ini untuk memanggil database nanti. Jadi KSP ini nanti kita gunakan untuk memanggil memanggil room versionnya. Di sini kita harus tambahkan ID untuk pluginsnya juga, baru di dependencies kita inisialisasikan room versionnya berapa, dan kita harus implementation dan KSP-nya. Lalu di list version Tom-nya kita tambahkan juga plugins untuk Kotlin KSP. Jadi biar dia bisa terbaca. Oke, sini kita udah run, tadi udah masuk splash screen, dan sekarang kita masuk ke welcome screen. Kita masuk dan kita get started. Oke, kita sign up. Jadi setelah saya apakan tadi kan kita udah nambah button sign up. Nah, kita sign up dulu baru bisa login. Misalnya kita coba login sebelum sign up. Misalnya nama saya Sabi.
kita buat passwordnya Sabi. Nah, itu dia akan mengatakan invalid username or password. Nah, kita coba dulu sign up ya. Sabi dan passwordnya Sabi. Tadi kita buat namanya Sabi. Terus emailnya sabi@gmail.com. Baru username-nya kita buat Sabi yang kayak tadi, Sabi. Baru kita buat juga passwordnya Sabi. Oke, kita sign up. Nah, sign up sukses, dia akan kembali ke main activity, lalu kita akan login. Saat login kita masukkan tadi username-nya kan Sabi, lalu passwordnya juga Sabi. Nah, kita login dan dia akan masuk ke dalam dashboard. Nah, tadi kan kita buat dia akan menampilkan nama-nama itu di profile fragment. Nah, ini dia tampilannya, namanya Sabi, username Sabi, dan email tadi sabi@gmail.com. Nah, itu dia database yang telah saya lakukan untuk menginputkan name, username, password, dan email. Nah, ini akan ditampilkan. Baik, sekian presentasi laporan pemrograman mobile dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.